berita non berita. Divisi non beritanya berbagai yang tadi disebutin sebelumnya, program-program yang selain dari berita. Kalau untuk berita, kita cakupannya untuk peliputan itu wartawannya one man one show. Jadi dia yang sebagai kameramen juga sebagai reporter. Mereka ngeliput berita untuk gambarnya dan juga wawancara sama narasumbernya langsung. Semua naskah gambar yang ngambil itu satu orang, biasanya untuk satu berita. Yang gambar itu diedit sama editornya. Kalau naskah nanti ada redaktur yang memilih beritanya, diedit beritanya per kata per kata, beritanya di cross check ulang betul atau enggak kejadiannya ada di sana. Setelah sama redaktur diedit. Berita-berita tentang pendidikan atau yang lainnya biasanya di segmen kedua atau ketiga. Terus udah dipilih sama produsernya, naskahnya dibikin. Nanti ada proses voice over. Jadi beritanya, naskahnya dibaca sama voice over person. Terus nanti hasilnya diedit, digabung sama hasil gambar yang wartawan liputan di luar. Nanti dikerjainnya sama editornya. Biasanya aplikasi yang kita pakai softwarenya itu Adobe Premiere kalau untuk ngedit video. Lalu untuk beritanya nanti dikirim ke sini di server di ruangan yang sebelah. Ini namanya master control. Saktinya para news anchor itu namanya teleprompter. Dia ini prompter ini tugasnya nanti di prompternya tuh ada naskah apa yang harus dibaca sama presenternya tuh ada di sini. Jadi kalau news anchor itu karena nggak boleh menyampaikan opini mereka, jadi harus sesuai dengan fakta agar semuanya sesuai dengan fakta. Di sini ada naskah. Intinya kan kalau swasta itu harus bisa menghidupi dirinya sendiri ya. Betul. Nah ini seperti apa Bandung TV ini mengelola itu gitu? Apakah sponsor, seperti apa iklan atau apalah seperti itu? Karena kalau yang news itu kan mungkin dia lebih kepada dari sisi kitanya ya, mungkin memberikan informasi atau melayani lah ya. Nah, dari sisi komersilnya itu seperti apa lah gitu? Bilang beberapa artis mungkin ada yang ingin menaikkan lagunya, lagu baru promo gitu. Nah, itu kita memang ada dikenakan biaya seperti itu. Ya, untuk peliputan jadi ada biaya yang dibayarkan untuk peliputan dan penayangan gitu, itu termasuk dari situ juga. Selain misal dari blocking time itu kan biasanya bentuknya kayak ini, ada home. Jadi apa pencarian kami untuk dananya biasanya bukan dari promo produk tapi dari promo, misalnya kalau artis mau promoin lagu barunya, film atau apa, atau bisa dari pemerintah, peliputan dan blocking time misalnya gitu. Jadi ini Benji masuk ke sini kayak seumuran ini ya, seumuran mereka. Jadi tapi pengen nyapa dulu nih Kak. Ya boleh ya. Halo semuanya. Nah, senang banget ini vibe-nya, vibe semangat kerasa banget sampai ke depan gitu ya. Tadi saya bilang saya nggak bisa membedakan mana guru mana murid. Mudanya kelihatan. Iya itu emang benar. Tepuk tangan dong buat bapak gurunya. Ini dari Tangerang nih. Oh dari Tangerang, jauh-jauh dari Tangerang, pasti dari tadi subuh ya. Disampaikan juga berarti kurang lebih 16 tahun ya. 16 tahun Teteh gabung di sana. Alhamdulillah masih di sini karena manfaat dan linknya itu kerasa banget buat pribadi ya. Nah, oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menjadi presenter TV. Di sini ada yang udah pernah berbicara di depan umum atau belum? Belum. Kayaknya belum. Kayaknya malu aja. Nah, ya siapa yang udah pernah? Oke. Kerasanya bagaimana? Kerasanya bagaimana? Kalau malu, deg-degan, terus apa lagi? Tegang dia juga. Gemeter kaki, gemeter ya kan. Terus apalagi banyak lah yang dirasakan kalau kita bicara di depan umum. Teteh mau ngasih tips-tipsnya ke kalian bagaimana cara belajar berbicara di depan umum secara singkat ya. Nah, oke, yang pertama memang ya rasa percaya diri ini harus kita tanamkan dulu sebelum kita berbicara. Nah, biar kita percaya, apa dulu yang harus disiapkan? Materi, harus menguasai materi.
paham siapa audiens kita. Kalau misalnya audiensnya di depan, ketika kita berada di depan, matanya jangan ke atas. Gini, ada yang kalau ngomong kan, teteh membawakan acaranya seperti acara formal, pasti kalian juga boring kan ya, bosen, ngantuk gitu kan. Tapi kalau kita rasanya udah bisa menyatu dengan audiens, maka materi itu akan, karena olah vokal ini penting ketika kita berada di depan umum. Suara kita dari depan sampai ujung ini harus terdengar jelas. Jangan malu-malu, jangan yang ngedengar cuma kita doang, yang di depan aja udah nggak jelas. Jadi kita harus bisa mengolah vokal kita agar terdengar lebih jelas. Kalau kita ngomong boleh malu-malu, boleh kalau ngomong. Kadang pembawaan kita mungkin malu-malu, kalem. Tapi kalau di depan umum atau kita lagi bertugas, rasa malu-malunya ini disimpan dulu. Kita sebagai profesional, walaupun kalian masih SMA, tapi kalian juga harus belajar profesional dari dini. Kalian harus bertanggung jawab ketika memberikan materi ataupun memberikan informasi di depan. Karena seperti Bapak Ibu guru kan, itu pun harus ada keahlian kita belajar berkomunikasi. Karena ilmu komunikasi ini bukan hanya untuk entertainment saja, tetapi ilmu komunikasi ini di setiap aspek diperlukan. Kalau komunikasinya nggak baik antara atasan sama bawahan, maka hasilnya pun nggak akan baik. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Siap ya? Oke, di sini ada yang reportase. Jadi gambarannya nanti siapa namanya? Chandra dan Anggi sebagai presenter yang ada di studio. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Chandra Wijaja bersama dengan rekan saya Anggi Mailani Mahendra Putri. Kali ini kita akan memberikan tentang SMK Arya Meta. SMK Arya Meta sendiri terletak di daerah pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Chandra Wijaja bersama rekan saya Anggi Mailani Mahendra Putri. Di pagi hari ini kita kembali lagi di acara Halo Halo Bandung. Untuk berita pagi ini kita akan memberikan sebuah berita dari SMK Arya Meta Kota Tangerang. Di acara kali ini di siswa SMK Arya Meta mengunjungi stasiun TV Bandung untuk melakukan yaitu kunjungan industri. Kunjungan industri itu sendiri yaitu merupakan program dari sekolah yang diadakan di kurikulum 2013. Untuk kali ini kita langsung aja melakukan sesi tanya jawab kepada siswa SMK Arya Meta sendiri. Apa tujuan Anda datang ke Bandung TV? Saya di sini bersama teman-teman saya ingin kunjungan ke Bandung TV. Terus? Bagaimana perjalanan Anda menuju Bandung TV? Perjalanan hari ini cukup baik, semuanya lancar, cuacanya juga bagus. Sebenarnya gini ya, yang megang
megang saat reportase itu, adalah reporter. Jadi kalau misalnya narasumbernya ngaco, jawabnya ngaco, yang harus menutupi siapa? Reporter kan? Kalau misalnya jawabannya sedikit-sedikit, yang berarti yang harus membawakan itu informasinya dapat itu adalah reporter. Jadi reporter harus tetap mengorek-ngorek. Ada narasumber yang menjawabnya hanya satu kata. Ada narasumber yang ditanya satu pertanyaan, dia menjawab 5 pertanyaan sekaligus. Ada. Jadi artinya untuk pertanyaan lagi adalah sesuai dari jawaban narasumber. Itu kuncinya. Tak terasa kami sudah menemani Anda dalam 30 menit. Sebutan informasi dari kami. Saya Chandra Wijaya, dan rekan saya Anggi Mailani Mahendra Putri, kami undur pamit. Terima kasih. Iya. Apa yang ternyata harus dipersiapkan, Anggi? Grogi ya. Jadi itu pengendalian diri kita memang harus kita kuasai. Emosi diri kita harus kita kuasai. Kalau kita ada rasa takut, ada rasa grogi, itu wajar karena kita manusia hidup. Tapi intinya pengendalian diri kita harus bisa menenangkan rasa grogi itu. Kalau nggak ada grogi itu malah aneh. Siapapun ya yang pasti ada rasa gugupnya dulu, tapi kita harus kuasai. Terus apalagi Chandra yang Chandra rasain? Deg-degan ya. Terus belibet. Nah, itu yang tadi kenapa kita harus olah vokal dulu? Kenapa kita harus ada persiapan dulu? Ini agar ketika kita ngomong itu nggak belibet. Kalian sebagai partner, kalau kita ada partner, kita harus mencoba untuk membagi tugas, biar nggak bentrok di tengah jalan, biar nggak yang ini diam, tapi tahu pak-paknya yang mana. Nah kalau kalian gimana, Jul? Biasa aja. Terus ngomong gimana? Gugup ya. Terus ternyata apa ketika reportase di lapangan ini yang harus kamu tahu? Sulit ya, cari uang sulit ya. Gitu. Kalau ini tips-tips ketika kalian ada reportase di lapangan, kalian harus lihat sekeliling kondisinya. Nah, yang mana yang mau kalian ajak sebagai narasumber? Jangan kalian misalnya yang datang siswa-siswa dari Tangerang, yang kalian wawancarai pedagangnya, nggak nyambung kan? Jadi memang harus ada tahu siapa yang akan diwawancara gitu. Kalau untuk yang wawancara mah bebas, gampang, mau seperti sikapnya seperti Jul juga nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu ada, tapi gimana kitanya juga harus. Ini ada juga yang memang nyerocos ngomongnya ada, tapi kita harus paham ini konteksnya seperti apa. Boleh silakan duduk, tepuk tangan dulu dong. Yang sudah Ya, halo pemirsa Bandung TV. Saat ini saya bersama Bapak Yunus. Pak Yunus ini adalah salah satu guru dari SMK Arya Meta Tangerang yang jauh-jauh datang ke Kota Bandung. Bapak gimana nih perasaannya datang ke Kota Bandung, apalagi membawa anak-anak? Iya, untuk perasaannya senang gitu karena siswa kita kan bisa melihat industri broadcasting seperti apa. Salah satunya di Multimedia mungkin itu masih relate gitu. Jadi terima kasih banyak juga udah mau nerima kita di sini. Terima kasih banyak. Yang pasti anak-anak pun di sini kayaknya sedikit mulai memahami mau kemana larinya gitu. Ya karena biasanya di kelas 10 tuh bingung jurusannya apa atau tidak masuk jurusan multimedia. Misalkan jurusannya berbeda. Jadi
kecewa gitu, tapi pada akhirnya mungkin ada ketertarikan di sini ketika kita berkunjung ke sini, mungkin gitu. Jadi manfaatnya untuk anak-anak nih lebih menekankan lagi ya bahwa nanti mereka akan kemana. Nah, ini menurut Bapak nih bagaimana perkembangan anak-anak setelah, maksudnya ketika bahwa ini adalah pertama kali setelah pandemi ya. Nah, ini ada perbedaan nggak sih dalam pengajaran di sekolah Arya Meta ini? Iya, kalau untuk segi pengajaran udah pasti berubah drastis lah. Berubah drastis karena biasanya kita offline berubah jadi online. Tapi satu sisi positifnya adalah banyak guru yang akhirnya stepnya berjalan lebih cepat gitu. Karena biasanya guru itu beberapa orang mengira bahwa guru itu ke teknologi itu agak jarang. Jadi sekarang jadi semua guru pasti gitu minimal berkembang di teknologi gitu. Jadi ya pandemi ini lumayan menghambat kita sebenarnya, tapi ya bersyukur 2 tahun ini sekarang kita kunjungan industri pertama, ini harusnya ini kita 2 kelas kita gabungkan, biasanya kita setahun sekali, ini udah 2 tahun gitu. Ini 2 kelas ya. Betul. Nah ini mungkin di Arya Meta sendiri ini ada jurusan apa saja nih Pak? Yang ketika tadi Bapak sampaikannya bagaimana ketika di tengah COVID ada banyak ya guru yang menjadi aware terhadap teknologi lah ya. Nah di Arya Meta sendiri ini ada jurusan apa saja? Di Arya Meta sendiri ada 3 jurusan. Yang pertama akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua otomatisasi tata kelola perkantoran, dan yang ketiga multimedia. Gitu. Jadi anak-anak multimedia ini sudah bisa memahami ketika kunjungan industri ini ya sesuai dengan jalurnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yunus. Sama-sama. Ya itulah perbincangan saya dengan Pak Yunus, salah satu guru dari SMK Arya Meta Tangerang, di mana beliau tadi sempat menjelaskan tentang kunjungan industri kali ini ya. Untuk itu terima kasih dan sampai jumpa lagi.